Acara yang keempat, tausiah atau siraman rohani yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Susilo Ukromo, Sarjana Fikih. Kepada Bapak, waktu kami berikan seluas-luasnya Pak menjelang sholat Jumat. Kepada Bapak, silakan. Jazallah Sayyidana Muhammadan khairal jazallah Sayyidana Muhammadan namawahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Kadin tadi pantun, saya juga pantun. Ya. Anak Jember mencari balang, balang dicari di balik papan. Dari denger jawab salam, seperti lansia belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soundnya bisa di sini nggak Pak? Kayaknya terlalu jauh, makanya dia kadang nyambung, kadang nggak nyambung. Oh, itu. Khawatirnya nanti ilmunya kadang nyambung, kadang nggak nyambung. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihhu fid-din wa alimhu tawil wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kadin Koperasi dan UKM, sekaligus yang membawa silsilah Fatihah. Jadi beliau kadinnya, beliau sekdinnya, sama-sama ulama. Amin. Iya, ini luar biasa. Berarti saya bayangkan setiap malam Jumat di masyarakat beliau baca Yasin, beliau baca tawasul. Berarti merakyat insya Allah. Yang terhormat Bapak Kabid ya Pak ya. Kabitnya saya nggak tahu kabit apa saja, yang jelas 4 ya Pak ya. Alhamdulillah. Dan wajahnya sering melihat, tapi saya nggak ngerti kalau di sini Pak. Sering ketemu di masjid ya Pak ya. Masjid Mas. Sampai di mana rumahnya? Geromongan. Oh iya, ingat kalau saya. Sering dulu di Basnas. Sekarang udah nggak dibahas lagi Pak ya, karena udah pernah ketemu. Alhamdulillah, insya Allah ibu-ibu halo. Hai. Halo, hai. Ibu-ibu itu kalau pengajian raminya begitu Pak. Karena di Martapura ini ada saya bentuk namanya Ar-Raudhah. Ada yang anggota Ar-Raudhah nggak di sini? Oh nggak ada, nggak pernah ngaji ya Bu ya? Ketahuan. Ar-Raudhah itu Martapura tingkatnya. Jadi dibentuk oleh Pak Camat untuk apa ya, mewadahi lansia yang senam itu. Nah, kalau jenengan ke Martapura hari Jumat, Sabtu, Ahad ada lansia yang senam. Itu kita himpun di Ar-Raudhah. Jadi enggak hanya senam, juga ngaji. Nah, karena jenengan mungkin belum lansia, bakal lansia, pasti jadi lansia. Masih ABG. Masih ABG. Anak bau. Ibu bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin pagi ini kita semua diberkahi Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi ada ayat yang saya baca, ayat yang berkenaan dengan azab Allah. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Surah Al-Baqarah ayat 283.
Allah tidak akan mengazab kepada mereka selagi di sekitar mereka ada kamu. Terus selanjutnya, wa maka Allahu adzabahum wa hum yastaghfirun, dan Allah juga tidak akan mengazab kepada mereka yang mereka masih beristighfar kepada Allah. Jadi ada dua di sini. Ada wa anta fihim. Anta di sini siapa? Rasulullah. Jadi asbabun nuzul ayat ini Bapak Ibu, saat orang-orang Quraisy nggak percaya dengan Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, orang-orang Quraisy ini, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu yang lainnya itu protes sama Allah. Ya Allah, bila memang Al-Quran itu hak, Al-Quran itu darimu, Al-Quran yang dibawa Muhammad itu betul-betul engkau yang mengirimkannya melalui malaikat Jibril, maka azab kami ya Allah dengan azab yang sepedih-pedihnya. Sama halnya dengan orang-orang sekarang, banyak yang nantang, Pak. Kehidupannya ditantang. Ada artis yang nantang neraka, ada? Alhamdulillah. Mau reuni dengan Michael Jackson, begitu sakit asam lambung nangis pula. Ternyata baru asam lambung sudah nangis, bagaimana di neraka. Masya Allah. Kok berani nantang Allah loh? Padahal sedikitnya Pak, serendah-rendahnya, seringan-ringannya azab neraka itu sebiji atom dari api neraka, kita berdiri di atasnya, itu otak kita mendidih. Itu paling ringannya. Baru asam lambung sudah mati, mau reunian di neraka. Bayangkan. Nah, ternyata apa? Ayat ini kemudian turun, wa makanallah liyu'adzibahum wa anta fihim. Ini kalimat yang keluar dari Allah, dari zat Allah, tapi yang nyampaikan Jibril. Tidak mungkin hai Muhammad Allah mengazab mereka selama kamu masih ada di antara mereka. Akhirnya apa? Orang-orang Quraisy ketika itu, Muhammad gak bener. Ternyata tuh kami gak diazab, padahal kami minta azab. Ternyata Allah gak mengazab itu bukan karena kesalahan mereka tidak nampak, bukan karena ketidakkebenarannya Al-Quran, tapi karena Muhammad masih ada di antara mereka. Dan itu berlangsung ayat ini sampai hari kiamat, Bapak, Ibu. Kenapa kita diazab? Kita jarang menghadirkan Rasulullah. Pernah dengar cerita di Gunung Semeru kemarin? Ada satu keluarga yang bebas dari amuan wedhus gembel. Tahu wedhus gembel? Apa? Lahar panas itu sebutan orang Jawa wedhus gembel, Pak. Tahu wedhus, Pak? Apa? Wedhus itu kambing, gembel itu ya gembel, kambing yang gak karuan. Maksudnya apa? Maksudnya ada pedih, Pak. Ternyata ada satu keluarga yang jangankan kok gentengnya terbakar oleh wedhus gembel, karena wedhus gembel itu panas. Itu laharnya pun udah masuk rumah, Pak. Cuman debu-debu kecil saja, padahal seluruhnya selesai dengan tanah, tertimbun oleh wedhus gembel ini, Pak. Kenapa? Usut kali usut, ternyata orang ini ibadahnya luar biasa, tidak pernah meninggalkan apa yang diperintahkan Rasulullah. Coba. Kenapa? Salah satunya man shalla alayya anal hadir. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, aku hadir. Jenengan bersolawat, Rasul hadir.
jenengan memberikan salam assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul itu hadir di hadapan kita, Pak. Contoh, jenengan sholat, Bu, jenengan sholat. Saat sholat di tahiyat akhir baca apa, Bu? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alaika. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam kesejahteraan untukmu. Ka itu mukhatab namanya. Kalau dalam ilmu nahwunya, mukhatab itu orang yang kita ajak bicara, orangnya hadir. Kamu kemana, Mas? Saya ke pasar. Jelas kamu. Alaika. Salam kesejahteraan untukmu, hai Muhammad. Mu itu Muhammad. Berarti kita sholat sesungguhnya kita menghadap Rasul. Tapi kita nggak melihat secara dohirnya. Tapi Rasul hadir di hadapan kita saat sholat. Rasul hadir, nggak boleh dirubah. Assalamualaikum, nggak boleh. Salam kesejahteraan untuknya, nggak boleh. Ini nggak boleh dirubah redaksi dalam tahiyat akhir itu, Pak. Itu membuktikan bahwa Rasul hadir di hadapan kita, Pak. Man sholla alayya anal hadir. Siapa orang yang bersolawat kepadaku, aku hadir. Man ahya sunnati faqad ahyani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah menghidupkan aku. Ini Pak yang dahsyatnya di sini, Pak. Solawat bagian dari sunnah. Bahkan jangankan kita, Allah bersolawat, malaikat bersolawat, dan lebih dahsyat lagi itu ayat pakai fi'il mudhari. Apa Pak fi'il mudhari? Siapa yang tahu? Kalau enggak mondok enggak tahu. Tapi mungkin kalau yang pernah ngaji-ngaji di surau-surau yang dulu-dulu pernah ada itu dikatakan fi'il mudhari itu apa Pak, Bu? Ibu ada tahu? Oke. Fi'il mudhari itu adalah present continuous tense. Karena ngerti pula. Bahasa Inggris itu present continuous tense. Keadaan sekarang dan terus menerus. Itu fi'lul mudhari. Di dalam nahwu shoroh itu ada fi'lul madhi, fi'lul mudhari, masdar, fa'il, kemudian ismul fa'il, ismul maf'ul, kemudian fi'lul amr, fi'lul nahi, ismul makan, ismul alah. Ada Pak di situ. Fa'ala yaqulu fa'lan wa fa'alu fa'ilu wa zakama qulul uful la taqul maf'alun maf'alun mif'alun. Dalam bahasa Inggris juga begitu. Ada present continuous tense, ada past tense. Past tense itu bentuk lampau. I have gone. Saya sudah pergi. I go. Saya pergi. I went itu baru sebentar kemarin. Ini Pak. Ternyata di dalam bahasa yang innallaha wa malaikatahu yusholluna, bukan shollu, bukan, tapi yusholluna, mereka bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ingat pakai fi'il apa tadi, Bu? Lali. Fi'lul mudhari present continuous tense. Artinya kalau ditanya Allah sedang ngapain Bu sekarang? Allah sedang ngapain? Masih bersolawat. Allah sedang bersolawat kepada Rasulullah. Mudah jawabannya. Kenapa? Karena ayat ini menggambarkan Allah sedang dan terus menerus bersolawat. Ingat tadi, man ahya sunnati faqad ahyani. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah menghidupkan aku. Berarti kalau kita menghidupkan Rasul, berarti apa? Allah tidak akan memberikan azab kepada kita. Kenapa? Tadi ayatnya,
Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan memberikan azab kepada mereka selama kamu masih ada di sekitar orang itu. Rasul sudah tiada sekarang, bukan mati tapi pindah ke alam yang lain. Karena menyebutkan Rasul mati itu kayak gak sopan, Pak. Rasul itu gak mati, Pak. Rasul itu memberikan syafaat walaupun jenengan sekarang masih ada di dunia ini, Pak. Syafaat itu di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Pernah Bu, Pak, di London itu kalau mereka memperingati Maulid Nabi nggak kayak kita, Pak. Mereka itu kalau di London memperingati Maulid Nabi dengan cara apa? Dengan cara tembak-tembakan, dan tembaknya tembak beneran, Bu, Pak. Pakai tembakan betul, karena masyarakat di sana mayoritas punya pistol. Dan pistol di sana itu bebas, Pak. Izinnya nggak kayak di Indonesia, sulit. Jadi mereka saking gembiranya karena kelahiran Rasulullah, itu orang-orang London menggunakan itu untuk ekspresi ya, bener, aku sulit ngomongnya. Ekspresi kebahagiaannya dengan menghambur-hamburkan uang. Satu senapan itu untuk dor sekali berapa sudah? Bukti kecintaan mereka kepada Rasul. Dan di London memang luar biasa, Bapak. Itu nanti diperkirakan Pak Kadil bisa menjadi Madinah kedua. Karena London ini pesat betul keislamannya di sana sekarang ini. Dan mereka mazhabnya kayak mazhab NU, nggak kayak Muhammadiyah, nggak kayak maaf yang kawan-kawan kita yang Wahabi, nggak, tapi kayak orang NU, seneng dikit zikir mangan. Kan gitu kan ya. Ada majelis taklim, nanti ada tausiah, setelah itu makan. Tadi ada makan nggak? Oh, sama dengan NU tadi. Ya jadi di sana itu Pak, dar tembak-tembakan itu untuk memperingati peringatan Maulid Nabi. Penontonnya termasuk juga orang-orang yang nggak beragama Islam. Salah satunya seorang ibu dan seorang anak kecil usia 7 tahun. Karena asiknya nonton, ada peluru yang nyasar ke anak ini. Ini hak cerita, bukan saya mau gombal. Coba Bapak browsing di internet. Ada ya? Nah. Lalu kemudian si anak ini kena pistol tadi, kena tembak tadi, hampir kena jantung. Dilarikan ke rumah sakit London nggak sanggup. Dilarikan ke Amerika, 7 dokter menyelesaikan itu nggak sanggup juga. Kenapa? Kalau peluru itu dikeluarkan sedikit saja akan mengenai jantung dan anak ini akan mati. Apa yang terjadi? Begitu ke-7 dokter ini keluar dari ruang bedah, si anak ini ngomong sama ibunya, Bu, kami nggak sanggup lagi karena anak itu pasti mati. Dioperasi tidak dioperasi, mati. Sementara kalau dioperasi biayanya mahal, tetap mati, lebih baik nggak usah dioperasi. Ibunya nangis, lalu dia teriak-teriak, Muhammad, aku jengkel dengan engkau Muhammad, karena engkau gara-gara orang-orang di sini memperingati kelahiranmu, anakku jadi mati Muhammad. Engkau brengsek Muhammad. Kalau emang engkau nabi, kalau emang engkau utusan Allah, coba selamatkan anakku Muhammad. Muhammad, engkau brengsek Muhammad. Belum sampai lama dia untuk menghujat Rasulullah ini, apa yang terjadi? Anaknya lari dari kamar bedah dan teriak-teriak, Ibu, berhenti ibu, ada laki-laki yang ganteng masuk ruanganku dan aku sekarang sembuh, Ibu. Siapa yang datang? Rasulullah Muhammad. Jadi jangan bilang Rasul itu mati. Rasul masih menolong, bahkan anak ini ditolong. Sejak itulah kemudian ke-6, ke-7 dokter itu masuk Islam. Kata anak itu ditanya, seorang yang gagah, yang belum pernah aku melihatnya. Gagah betul Ibu, belum pernah aku melihatnya. Dia hanya mengelus dadaku dan aku sembuh Ibu. Nah, luar biasa enggak Rasulullah?
Nah, introspeksi diri kita semua, Ibu. Barangkali ini saya hanya bukan husnudzon lah. Barangkali jenengan lupa dengan Rasulullah. Coba introspeksi diri. Kenapa kok banyak bencana? Kenapa kok banyak musibah? Barangkali jenengan gak pernah menghadirkan Rasulullah. Kita sholat hanya sholat bari'atun minadh-dhimmah. Apa bari'atun minadh-dhimmah? Lepas tanggung jawab saja. Yang penting sah, gugur kewajiban. Padahal saat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bayangkan Rasul di hadapan kita dan melihat kita sedang sholat. Pernahkah kita merasakan itu, Pak? Maaf, sudah pernah merasakan bahwa Rasul hadir di hadapan kita? Belum. Waktu sholat. Oke, itu bisa dipupuk Bapak Ibu. Jangan pernah tinggal Sholawat itu Masya Allah, bukan hanya sekedar redaksi Allahumma sholli ala Muhammad Bapak, tapi itu redaksi yang luar biasa. Kenapa? Sholat jenengan nggak sah kalau nggak pakai sholawat. Khutbah nggak sah kalau nggak pakai sholawat. Doa jenengan tidak akan sampai ke hadapan Allah, hanya sampai antara langit dan bumi kalau nggak didahului dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat. Sholawat itu Masya Allah, pokoknya dahsyat deh gitu ya. Minimal apa sholawat ya, yang di waktu kita tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu minimal. Tetapi yang dahsyat lagi, yang lebih banyak, yang lebih redaksinya panjang, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sahibil busra sholatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina. Ini sudah pernah belum? Sudah pernah. Namanya sholat apa ini, Pak? Sholawat busra. Yang sholat bil qulub, yuk coba. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jadi semua sholawat dahsyat, tinggal bagaimana keperluan kita, Ibu Bapak. Jenengan kok risau banyak-banyak sholawat tibil qulub ini. Jenengan sakit banyak-banyak sholawat tibil qulub ini. Jenengan kok mungkin hidupnya ini kok selalu gelisah, banyak-banyak sholawat Jibril. Dan sholawat Jibril ini yang paling sederhana, Ibu. Apa? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, disebut banyak itu berapa, Bu, Pak? Disebut banyak itu ulama sepakat tidak kurang dari 300, Pak. Nah, kalau sholawat Jibril itu kalau 300 paling 5 menit nggak ada, Pak. Kalau udah biasa. Kapan jenengan silakan, sambil duduk boleh. Dan ibadah yang satu ini itu nggak harus khusus, Pak. Artinya duduk di mi'rab, di musola, nggak sambil kita kerja, sambil ngisi isian, sambil di depan laptop. Jangan pernah berhenti, ini terus bersolawat. Nanti akan ada sesuatu, Pak. Dan ingat Bapak, untuk khusyuk itu perlu membayangkan kehadirannya. Kenapa? Karena kita ini sudah rindu walaupun belum ketemu.
jenengan belum pernah ketemu sama Rasulullah, tapi ada kerinduan pengen ketemu, itu berarti betul-betul dulu di zaman ajali sebelum kita hadir di dunia ini, kita sudah dekat dengan nurnya Muhammad itu. Kenapa? Karena Muhammad itu sesungguhnya adalah sudah ada sebelum alam raya ini ada. Bahkan malaikat Jibril mengajari Adam ketika itu dengan sholawat disebut Jibril ini. Kenapa? Karena Nabi Adam begitu ketemu sama Siti Hawa, diciptakanlah Hawa, langsung ada gairah seks. Begitu mau ditubruk si Hawa ini, kata Jibril, jangan dulu. Bayangkan gini, jenengan pas, maaf ini sekali maaf, merantau atau pergi tugas 4 bulan gak ketemu istri, kira-kira Pak, gimana Pak? Rindu gak Pak? Rindu Pak. Langsung nak gilo. Langsung nak gilo. Jadi kalau malam itu mau tidur, tidurnya sendiri, begitu bangun berdua. Saking rindunya. Begitu juga ketika itu Nabi Adam, Bapak Ibu, begitu merindukan siapa yang saya rindukan. Ternyata dihadirkan sama Allah sosok yang cantik betul, yang dambaan ketika itu dia nggak bayangkan ini apa ini. Saya kok pengen sesuatu apa ini? Hak biologi saya sudah diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, tapi nggak ngerti musuhnya belum ada. Begitu dihadirkan Hawa, semangat banget Pak. Semangat 45, kata malaikat itu jangan kau sentuh, bayar dulu. Bayarnya pakai apa? Yang namanya al-mahru. Al-mahru itu apa Mas? Mas kawin. Mas kawinnya apa? Sholawat. Manusianya belum ada nih, Muhammadnya belum lahir, dijadikan mas kawinnya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Apa? Ucapkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Waman wa Muhammad, siapa Muhammad? Nanya lagi kalau diceritakan panjang. Artinya Muhammad sudah ada nama itu, dan nanti dan dulu Pak sebelum kita lahir ke dunia ini, kalau jenengan kok seneng dengan kebaikan, jenengan kok seneng dengan Rasulullah, jenengan kok seneng dengan sholawat, jenengan kok seneng dengan Islam, jenengan kok seneng dengan ibadah, maka sesungguhnya ruh kita dulu udah bersatu dengan ruhnya Rasulullah, deket-deket dengan cahaya itu. Karena ruh itu banyak dan itu semua dari Allah. Miruhi wa nafakhtu fihi miruhi, dan aku tiupkan ruh kepada dia dari ruhku. Dan itu adalah ruhnya Rasulullah. Laula kama khalaqtul aflak, kalau tidak karena engkau hai Muhammad, tidak aku ciptakan alam raya ini. Setengah jam Pak, cukup? Belum. Kurang. Coba Bapak Ibu ada yang bertanya mungkin? Kita kasih waktu 10 menit. Ya Pak, enggak. Apakah benar bapaknya itu adalah Guru Muhammad? Ya, Abu Ruh namanya. Abu Ruh itu ya Rasulullah. Kenapa? Karena saat jangankan kok ruhnya ya. Sekarang gini, ada dulu di zaman Nabi Musa Pak, di dalam kitab Durrul Mandud. Ad-Durrul Mandud itu kalau bahasa kita adalah mutiara yang tersusun. Itu kitab seginilah tebalnya, sekitar 300 halaman lah. Kalau jenengan coba di Google atau di mana di Chrome itu tulis Ad-Durrul Mandud. Itu nanti kitabnya keluar. PDF-nya ada dan lain sebagainya ada. Di halaman 184 itu diceritakan Yurwa anna musrifan min bani Israel lamma mata. Diceritakan di situ bahwa di zaman Nabi Musa Bani Israel ada seorang yang jahat mati. Kalau apa yang jahat itu? Ya, kalau cara Jawa ini ora enak iwake. Wong Jawa enak ora gini. Jawa. Apa Bu ora enak iwake? Maksudnya itu nakal banget. Masyarakat benci dengan dia. Hatta Romawi, sampai yang mati ini dibuang ke tempat sampah. Coba.
Padahal sebenarnya ini waliullah ternyata, nanti kita ceritakan. Fa'alhama Musa an ghusli wa salli. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Musa untuk menyolatkannya dan untuk memandikannya. Artinya memandikan jenazah dan menyolatkan jenazah itu sudah ada di zaman Nabi Musa, kalau menurut kitab ini. Kemudian Nabi Musa melakukannya, didemo oleh masyarakat. Hai Musa, ini orang sudah kami buat, kami sudah nggak melihatnya sebagai orang yang baik. Ini orang nggak tahu diri. Ada barang yang nganggur diambil, ada anak perempuan yang nganggur diambil. Pokoknya seluruh kejahatan ada di orang ini. Kami benci, bahkan istrinya pun membuang ke tempat sampah. Kalau sekarang ada orang jahat Pak, ketembak di Maluku misal, balik ke Martapura, masih diyasinkan nggak kira-kira? Masih. Tahun berapa kemarin ada tokoh kita yang luar biasa fenomenal mati, diyasinkan. Dianggap pahlawan bahkan. Ini orang jenengan bayangkan kalau terjadi di zaman ini, mati dibuang ke tempat sampah. Jahat banget gitu loh. Tapi Allah menyuruh Nabi Musa untuk menyolatkannya. Coba dasar nggak kira-kira? Nabi Musa itu julukannya Kalimullah. Apa Kalimullah? Yang bisa bicara langsung dengan Allah. Lalu kemudian dia nanya sama Allah, ya Allah, lima hadza, kenapa ini bisa terjadi ya Allah? Masyarakat membuang ke tempat sampah, tapi kenapa engkau menyuruh aku untuk menyolatkannya? Apa jawab Allah dalam kitab itu? Dzata yaumin fatahat Taurata wa wajada isma Muhammadin fa shalla alaihi. Suatu ketika Musa dia pernah membuka kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada nama Muhammad. Dan setelah itu dia mendapatkan nama Muhammad, dia bersolawat kepadanya sekali. Sallallahu ala Muhammad, disebutkan malaikat sallallahu Jibril, sallallahu ala Muhammad. Orangnya belum lahir, sudah ada di kitab Taurat. Begitu disebut dia bersolawat sekali. Walidah qad ghafartulah, dari itulah aku telah ampuni dia, kata Allah dengan Nabi Musa. Hebat enggak solawat? Hebat Pak. Sekali saja. Wah, kalau kita panjang banget Pak, bagaimana kedahsyatan solawat. Jenengan ya minimal, kalau saran saya Pak, sepanjang jalan mau berangkat itu baca ini redaksi Pak ya. Saya berikan dengan jenengan, kalau jenengan mau berangkat naik mobil, mau ke pasar, mau kemana saja keluar rumah, bacalah Bismillah 3 kali, syahadat 2 kali, sholawat 2 kali, alhamdulillah sekali. Ini sudah pelindung kehidupan. Insya Allah jenengan selamat. Ini sudah saya praktekkan dari kecil. Apa? Bismillah 3 kali, syahadat 2 kali, sholawat 2 kali, alhamdulillah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Amin. Tapi nggak boleh bernafas. Nah, nggak bisa Pak, kuat Pak, insya Allah. Sekali saja berangkatlah Pak, insya Allah selamat. Nah, sepanjang jalan jenengan jangan lupakan Muhammad. Bersolawatlah sebisa mungkin, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Sambil nyupir, sallallahu alaihi. Di hati. Kalau enggak salawat ya Allah, Allah, Allah. Kalau yang agak berat salawat Allah, Allah. Jangan pernah tidak usul, apakah kepada Allah, apa kepada Rasulullah. Karena apa? Rasulullah bukan sekedar nama, tapi luar biasa. Insya Allah kita akan baca nanti doa nur buat. Doa nur buat itu juga menceritakan nur itu cahaya kenabian. Yang ini kalau dalam bahasa keren sufinya adalah doa merefresh. Jenengan punya baterai, punya laptop, punya HP sudah mulai ngeheng, hidup jenengan mulai ngeheng, hutangnya banyak gak ngeheng, misal nih, gajian sudah misal, saya punya kawan gajian udah Pak. Banyak-banyak baca doa nurun nubuwah, cahaya kenabian. Nah, kita baca itu nanti insya Allah. Cukup Pak?
Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa karrim wa azim wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma bisultanil alim wa dhil manil qadim wa dhil wajhil karim wa dhil kalimati tammati wa da'atil mustajabati wa aqil hasanul husain min anfusil haqqi wa inil qudrati wan nadirin wa inil insi wal jinni was sayatin wa iyyakadul ladina kafaru la yudhikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra fayaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrul lil alamin wa mustajabil manil hakim wa rita Sulaiman alaihi salam ya wadud ya Allah ya Allah ya dzal arsyil majid wa ya fa'alul lima yurid tawil umurana wa sa'i ajsadana wa qadi hajatina waqdi hajatina, sebutkan hajatnya Pak. Waqdi hajatina, waqdi hajatina, waqdi hajatina. Wa akthir amwalana wa auladana wa habib bin nasi ajmain wa tawa'adal adawat wal bada min bani adama salam kullaha man kana hayya wa yahiqul qawlu ala kafirin wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.